Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Para jamaah Bapak Ibu, sebelum kita memulai taklim pada sore hari ini, menjelang kita berbuka puasa, kita awali dulu dengan membaca ayat kursi, kemudian nanti kita membaca zikir sore, lalu sayyidul istighfar. Baik, saya baca dulu, nanti Bapak Ibu silakan menirukan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh. Wa la ya'uduhu hifdzuhuma. Wa huwal 'aliyyul 'azim. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhil lailah
wa khaira ma ba'daha wa a'udzu bika min syarri ma fi hadhil lailah wa syarri ma ba'daha Rabbi a'udzu bika minal kasali wa su'il kibari Rabbi a'udzu bika min adzabin finnari wa adzabin fil qabri Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan hanya 3 dari sekian bacaan yang dianjurkan untuk dibaca setiap pagi dan sore. Bacaan yang terakhir tadi Bapak Ibu disebut dengan Sayyidul Istighfar. Sayyid itu artinya penghulu. Al-Istighfar itu artinya mohon ampun kepada Allah. Jadi di antara sekian banyak bacaan istighfar, Nabi menyebutkan ada salah satu bacaan yang disebut dengan Sayyidul Istighfar. Ini merupakan bacaan istighfar yang sangat baik, punya keutamaan tersendiri. Karena Rasulullah pernah mengatakan, jika bacaan ini kita baca di sore hari, seandainya malam hari nanti kita meninggal dunia, maka kita meninggal dalam keadaan suci, bersih dari dosa. Dan kalau dibaca di pagi hari, siang hari kok meninggal dunia, maka orang meninggal dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci dan bersih dari dosa. Ini keutamaan bacaan Sayyidul Istighfar. Maka sudah semestinya Bapak Ibu, kita semua hafal doa ini, dan secara rutin kita baca setiap pagi, waktunya ba'da subuh sampai matahari terbit, lalu sore waktunya mulai asar sampai dengan masuk waktu maghrib. Jadi satu hari dibaca
2 kali. Sama dengan minum pil 2 kali sehari. Tapi ini untuk membaca Sayyidul Istighfar. Lebih-lebih Bapak Ibu di bulan Ramadan ini. Nah, Ramadan ini merupakan Syahrul Maghfirah. Bulan kita memohon ampun atau bulan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sendiri banyak memberikan melalui Nabi Muhammad SAW memberikan keterangan-keterangan bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan ampunan Allah. Lebih-lebih nanti di 10 hari terakhir, bahkan bacaan yang diajarkan Nabi kepada kita adalah mohon agar kita diberikan afwun. Afwun itu artinya pemaafan. Ini secara khusus saat nanti kita mencari Lailatul Qadar, yang kita mohon adalah afwun. Afwun itu ada maghfirah, ada afwun, ada 2 istilah. Para ulama membedakan kalau maghfirah itu ampunan yang diberikan Allah kepada seseorang, tapi dosanya tidak dihapus. Tapi kalau afwun itu pemaafan yang diberikan Allah kepada manusia dan dosanya ikut terhapus. Maka sebagian ulama mengatakan afwun itu lebih tinggi daripada maghfirah. Tetapi kita akan memohon dua-duanya. Di bulan Ramadan ini kita minta maghfirah dan juga sekaligus minta afwun. Bahkan dua-duanya ini ada dalam satu doa di akhir surat Al-Baqarah itu. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana. Di situ ada wa'fu anna waghfir lana. Jadi kita minta diberikan afwun, juga diberikan maghfirah. Karena memang dua-duanya ini sangat kita butuhkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ingin melanjutkan materi ceramah pada hari Senin yang lalu. Ya, mudah-mudahan pada pertemuan ini nanti bisa kita selesaikan ya. Karena terkait dengan ampunan Allah itu Bapak Ibu. Jadi kalau saya sebut maghfirah itu termasuk di dalamnya afwun ya. Jadi saya singkat saja dengan maghfirah. Jadi terkait dengan maghfirah, ampunan Allah itu ada 2. Jadi ketika kita menginginkan untuk mendapatkan ampunan dari Allah, maka yang harus kita perhatikan adalah dua unsur atau 2 perkara. Unsur yang pertama itu adalah yang disebut dengan mawani'ul maghfirah. Penghalang-penghalang ampunan Allah. Yang kedua itu asbabul maghfirah. Sebab-sebab ampunan Allah. Nah, jadi kalau kita ingin mendapatkan ampunan, maka 2 hal ini harus kita perhatikan. Yang pertama itu adalah kita harus tahu apa saja penghalang-penghalang orang mendapatkan maghfirah. Sebab penghalang ini harus kita hilangkan. Kalau ada penghalangnya, ampunan Allah tidak bisa datang. Nah, karena ini pertama-tama saya sampaikan dulu, supaya kita ketahui dan bisa kita tinggalkan, bisa kita singkirkan. Nah, baru nanti kita masuk kepada asbabul maghfirah. Sebab-sebab kita mendapatkan ampunan. Insya Allah sore ini akan saya sampaikan dua-duanya.
supaya Bapak Ibu bisa mendapatkan pemahaman ini, sehingga upaya kita mendapatkan ampunan dari Allah kita dapatkan. Ya. Yang pertama mengenai penghalang-penghalang maghfirah. Ada 8 banyaknya. Sebagian sudah saya sampaikan pada pertemuan yang lalu ya. Kalau tidak salah sampai 4 atau 5 ya. Nah, sore ini akan saya selesaikan. Ya tentu keterangannya tidak bisa secara rinci karena saya ngejar materi ini supaya selesai ya. Ini ada waktu 30 menit, nanti 15 menit atau 10 menit untuk menyelesaikan mengenai penghalang-penghalang maghfirah. Nanti sisanya sekitar 20 menit untuk menjelaskan mengenai sebab-sebab kita mendapatkan maghfirah. Bapak-Ibu sekalian, penghalang maghfirah itu ada 8 ya. Yang pertama adalah kufur. Kemarin sudah saya terangkan ini ya. Jadi orang yang kufur itu disebut orang kafir. Orang kafir itu tidak akan mendapatkan maghfirah Allah. Contoh orang kafir itu ya orang Kristen, orang Hindu, orang Konghucu, Gatoloco, dan seterusnya itu. Kalau dia ingin dapat maghfirah harus masuk Islam dulu, beriman dulu. Itu yang pertama. Yang kedua itu kesyirikan, melakukan perbuatan syirik. Ini juga menghalangi orang mendapat ampunan. Kalau dia ingin dapat ampunan harus taubat dulu dari kesyirikannya. Harus taubat. Baru kemudian terbuka peluangnya untuk mendapat ampunan. Ini kemarin juga sudah saya terangkan ya. Kemudian penghalang yang ketiga itu namanya fusuk fujur. Orangnya disebut orang fasik fajir. Ini orang Islam, tapi dia tidak menjalankan perintah Allah, juga tidak meninggalkan larangan Allah. Tapi dia Muslim, dia beriman, cuma dia nggak mau taat, dia tidak mau berpuasa, wayai poso nggak mau poso. Maka orang ini nggak mendapat ampunan. Dari mana dapat ampunan? Oh, dia nggak puasa. Tapi kalau ditanya dia masih iman, masih yakin. Dia masih mengakui kebenaran Islam, cuma nggak poso. Waya sholat, gimbadan sholat. Orang seperti ini terhalang mendapat ampunan. Kemarin sudah saya sampaikan, nanti nasibnya di akhirat itu masuk neraka dulu untuk mencuci dosa-dosanya sampai sekian ribu tahun, baru kemudian mendapat syafaat Nabi karena dia masih punya iman. Ya. Dan itu disebut dengan Jahannamiyun. Jahannamiyun itu adalah mantan penduduk Jahannam. Ya. Ini mantan. Ketika masuk surga mungkin bisa cerita-cerita gitu ya. Jadi dia punya kelebihan, bisa cerita dia. Bisa cerita. Itu yang ketiga ya. Namanya orang fasik fajir. Insyaallah Bapak Ibu mboten menika nggih. Lalu yang keempat, ini barangkali belum kemarin ya. Saya sampaikan ini. Penghalang orang mendapat ampunan itu orang bermaksiat tapi dia menampak-nampakkan kemaksiatannya. Itu disebut dengan mujahirin. Bermaksiat tapi dia menampak-nampakkan kemaksiatannya. Memamer-mamerkan kemaksiatannya. Itu dasarnya hadis Nabi riwayat Bukhari Muslim. Terang-terangan.
Ini Allah murka orang seperti ini, maka dia nggak diampuni untuk orang seperti ini. Nah, jadi kalau orang itu berbuat dosa, Bapak Ibu harusnya malu-malu, ya, nutup-nutupi itu ya, hasil yang halal lagi, tidak ada yang haram, makanannya juga halal. Nah, itu yang kelima ya. Keberapa Bapak Ibu? 5. Sekarang keberapa? 6. Kok pados ngantuk to niki? Berarti poso tenan nih berarti. Nggih mboten napa-napa. Yang keenam itu yang menghalangi itu kalau bermusuhan. Syahna namanya. Orang yang bermusuhan itu terhalang dari mendapatkan ampunan. Hadisnya ini ya. Jadi ini hadis Muslim. Rasulullah ngendika pintu-pintu surga itu dibuka setiap hari dan hari Senin dan Kamis. Lalu Allah mengampuni dosa orang yang tidak mempersekutukan kepadanya. Kecuali ya tidak diampuni ya ini. Kalau ada 2 orang bermusuhan. Maka Allah ngendika kepada malaikat, tunggu dulu ini 2 orang ini. Ini jangan dulu dicatat untuk mendapat ampunan. Sampai keduanya berdamai. Hatta yastoliha. Itu diucapkan sampai 3 kali. Menunjukkan pentingnya ini. Jadi kalau orang bermusuhan ini menjadi penghalang mendapat ampunan, Pak. Ya. Sampai damai. Jadi supaya kita mendapat ampunan adalah kita damai. Kita ingat-ingat Bapak Ibu, barangkali ada ya permusuhan. Ini segera kita damai. Ya, kita maafkan saja, ya. Mungkin ada rasa musuh ini kan di hati sini ya, yang tahu kan kita sendiri. Saking lorone ati wis tahun iki mboten nyopo. Dadi ya godhong wis mau nyuwek, dadi ya banyu wis mau ngombe. Saking lorine atine ya, lara tenan. Nah niki pun Ramadan, udah damai aja, enggak usah kita bermusuhan. Karena namanya bermusuhan itu kan macam-macam sebabipun ya. Tapi yang paling banyak itu karena politik, Pak. Karena jabatan itu yang bikin bermusuhan. Politisi itu yang berpotensi nggak ada musuh. Ini jenengan kan mboten politisi ya. Tapi bermusuhan itu bukan hanya urusan politisi. Kadang-kadang urusan sawah, urusan banyu, urusan jahitan, urusan anak, jadi bermusuhan. Jadi mumpung Ramadan ini kita damai mawon. Lalu yang ketujuh, yang menghalangi orang mendapat ampunan itu amalan-amalan yang tidak ada tuntunannya, itu bid'ah. Ya. Amalan-amalan bid'ah itu ditolak oleh Allah. Dasarnya hadis Nabi, man amila amalan laisa alai amruna fa huwa raddun. Itu hadis Muslim. Jadi misalnya orang berpuasa, tapi puasanya enggak sesuai tuntunan, maka puasanya tidak bisa mendatangkan ampunan. Ada namanya puasa ngerowot, puasa mute, puasa kendang. Itu puasa menurut tuntunan nenek moyang gitu. Kalau orang melakukan seperti itu ya nggak ada pengaruhnya sama sekali terhadap dosanya orang itu, malah dosa malahan. Puasa yang menghapus dosa itu kan puasa yang ada tuntunannya. Sholat juga begitu. Ya, kalau orang sholat tidak ada tuntunannya, nggih mboten wonten pengaruhipun, bahkan dosa karena bid'ah dia. Ada sholat Lailatul Qadar, sholat Raghaib, sholat Alfiyah, macam-macam. Ya. Atau orang bikin acara-acara, kegiatan-kegiatan ritual
yang tidak ada tuntunannya. Seperti orang berzikir-zikir, berdoa-doa di kuburan. Nah, itu. Ya itu maksudnya minta ampun pada Allah yang nggak akan diterima. Orang buatan tuntunan pun itu termasuk perkara-perkara bid'ah itu. Jadi kalau kita ingin mendapat ampunan, kegiatan-kegiatan ibadah yang kita lakukan ini harus mengikuti tuntunan, ya, tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang ke-7. Lalu yang ke-8, 2 menit lagi ya. Yang bisa menghalangi orang mendapat ampunan, Bapak Ibu, kalau kita punya dosa kepada manusia dan kita belum minta maaf kepada manusia itu, atau belum melakukan istighlal, kita berbuat dosa terhadap manusia, atau istilahnya Rasulullah berbuat dolim kepada manusia, dan kita belum halal bihalal dengan orang itu, maka Allah juga tidak mengampuni. Itu hadisnya patah nih, ada hadis Bukhari ini ya. Kata Rasulullah, kalau kamu mendolimi saudaramu, ya kamu segera minta halal. Kalau tidak, nanti di akhirat kamu bayar dengan amal kebaikanmu. Karena Allah tidak mengampuni, Pak. Sehingga nanti ada orang yang bangkrut karena dia ahli puasa, ahli zakat, ahli sholat, hanya dia banyak melakukan kerugian dengan manusia. Dan Allah tidak mengampuni karena orang ini tidak halal bihalal kepada orang yang pernah dirugikan. Itu. Jadi kalau kita itu berbuat dolim, merugikan kepada orang, itu harus diselesaikan. Istighlal namanya, tatahallul. Yang pertama, kalau misalnya kita pernah merugikan dalam hal kehormatannya, merasani, menghina, mencela, itu kita minta maaf. Yang kedua, kalau yang kita rugikan itu hartanya, kita datang, minta kehalalannya. Kalau perlu mengembalikan, ya kita mengembalikan. Misalnya pernah utang 10 juta, Ramayang bayar. Minta kehalalannya. Mungkin yang bersangkutan mboten mani halal nih ora dibalekke 10 yuto 10.000 ngaten nggih mboten napa-napa. Jadi seorang koruptor itu harus mengembalikan uangnya dulu baru itu dimaafkan. Kalau enggak ya enggak akan diampuni Allah. Nah, yang ketiga, kalau itu berupa menyakiti badan, maka kita datang minta kehalalan dan siap untuk dikisos. Kalau memang yang bersangkutan pengen balas, kita harus siap. Itu namanya hukum kisos. Membunuh, dibunuh. Menjewer, dijewer. Melukai, siap dilukai. Itu namanya kisos. Itu cara kita untuk minta kehalalan. Sehingga Allah akan mengampuni kita. Jalan ini Bapak Ibu ya, dieling-eling. Namanya manusia itu tidak akan luput dari berbuat salah kepada sesama. Maka kita minta maaf. Kalau berupa harta, tahu pinjam pacul, 5 tahun udah dibalik-balik kata-kata lali, dibalik yeah. Nilai mundur dibalik-balik wis 3 tahun. Nah, Bapak Ibu, itu bagian pertama yang harus kita ketahui kaitannya dengan maghfirah. Namanya mawani'ul maghfirah. Perkara-perkara yang menghalangi ampunan. Nah, baru sekarang masuk yang kedua, asbabul maghfirah. Sebab-sebab orang mendapatkan ampunan. Dan ini banyak. Kalau penghalangnya ada 8, pintu-pintunya untuk mendapat maghfirah juga ada 8. Nah,
Di jalan untuk mendapatkan maghfirah itu ada 8 juga. Kalau penghalangnya tadi kan 8. Tapi pintunya juga ada 8. Sehingga kita punya kesempatan seluas-luasnya untuk mendapatkan ampunan itu. Karena pintunya banyak. Pintu yang pertama, Bapak Ibu, kalau kita ingin mendapatkan ampunan dengan melakukan amal soleh. Di Al-Quran surat Hud 114 itu dikatakan innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu bisa menghapuskan dosa dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Contohnya seperti puasa Ramadan ini. Puasa Ramadan itu bisa menghapus dosa. Kan sering kita dengarkan itu. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Lalu kita melakukan salat qiyam Ramadan, itu juga sama. Sedekah itu juga begitu. Bahkan wudu saja bisa menghapus dosa, Pak. Wudu azan. Azan ini juga mendatangkan ampunan. Dan lain-lain, ya. Jadi amal-amal kebaikan itu merupakan pintu kita untuk mendapatkan ampunan Allah. Lalu pintu yang kedua atau sebab yang kedua itu berzikir. Melafadzkan kalimat-kalimat thayyibah, zikir. Itu ada di surat Al-Ahzab 25 dasaripun. Misalnya mengucapkan kalimat subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu kata Rasulullah bisa merontokkan dosa orang, ibaratnya seperti pohon yang daun-daunnya itu rontok. Nah, seperti rontoknya daun-daun dari pohon. Itu 4 kalimat. Ya. Tasbih, takbir, tahmid, tahlil. Subhanallah, walhamdulillah, tahmid, wala ilaha illallah, tahlil, Allah akbar, takbir. Lan sapiturutipun kathah menika zikir-zikir yang bisa menghapus dosa kita. Nah, tetapi Bapak Ibu, amal-amal kebaikan dan zikir ini belum bisa menghapus semua dosa kita. Belum bisa. Para ulama mengatakan yang pasti itu dosa-dosa kecil. Pasti. Kalau dosa-dosa besar, belum. Ya. Karena dosa besar itu bisa diampuni Allah dengan bertobat. Atau dengan membaca istighfar. Maka ada pintu yang ketiga. Untuk bisa mendapatkan ampunan Allah dengan cara kita bertaubat. Yang oleh Al-Quran disebut dengan taubatan nasuha. Bertobat. Dengan syarat ikhlas, 2 menyesal, meninggalkan perbuatan dosanya, dan kalau dosa itu berkaitan dengan kesalahan kita kepada manusia, harus ada halal bihalal. Seperti yang disebutkan tadi. Itu salah satu syarat kita bertobat. Dan tobat itu dilakukan sebelum pintunya tertutup, yaitu menjelang orang meninggal dunia. Saat sakaratul maut, itu sudah tertutup pintu tobatnya. Saya percepat Bapak Ibu ya, supaya kita semua bisa melakukan ini. Lalu cara yang keempat, untuk mendapat ampunan itu memperbanyak membaca istighfar. Astaghfirullahaladzim. Dan minta dimaafkan, wa'fu anna, itu minta dimaafkan. Atau Allahumma inni as'alukal afwa, itu minta ampunan, minta pemaafan. Tadi saya sudah sampaikan, ada istilah maghfirah, ada istilah afwun. Ya, di akhir surat Al-Baqarah itu dua-duanya kita minta wa'fu anna, waghfir lana, diteruskan warhamna, dan seterusnya. Bahkan Rasulullah memberikan contoh
Setiap pagi beliau membaca istighfar dan tobat itu 100 kali. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Jadi membaca istighfar itu harus kita perbanyak. Itu yang ke berapa tadi? 4 ya. Lalu cara yang kelima Bapak Ibu, kalau kita ingin mendapat ampunan dari Allah, kita memaafkan orang yang bersalah dengan kita. Nah, jika ada orang bersalah, maafkan. Saat kita memaafkan, Allah mengampuni kita. Itu dasarnya Al-Quran surat An-Nur ayat 22. Mungkin diwaca ya Mbak, An-Nur 22. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau ada orang bersalah, itu peluang kita untuk mendapat ampunan itu. Makanya jangan dendam kita. Ya. Jangan ada kata-kata tidak ada maaf bagimu. Nah. Kayak nyanyian wae. La afwalaka. Wis pokoke ndak aku kira bakal nyepuro. Jadi ya godhong mau nyawuk. Wah sudah loro ati tenan itu. Jangan. Kita kehilangan kesempatan untuk mendapatkan ampunan Allah. Maafkan saja. Lalu yang keenam, kalau kita ingin mendapat ampunan Bapak Ibu, melalui ampunan, permintaan ampun yang diberikan orang lain. Orang lain itu memintakan ampun pada kita. Itu pun juga Allah memberikan ampunan pada kita. Karena Allah itu memerintahkan orang itu minta ampun untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Wastaghfir lidzambik walil mu'minin wal mu'minat. Apalagi kita sebagai anak, itu harus banyak-banyak memintakan ampun pada untuk orang tua kita. Dan ampunan itu akan dirasakan, dinikmati oleh kedua orang tua kita. Sekalipun mereka sudah wafat. Mereka mendapat ampunan melalui kiriman kita, istilahnya kirim donga. Maksudnya kirim doa itu kita yang beristighfar untuk mereka. Juga kepada saudara-saudara kita yang lain. Bukan hanya orang tua kita saja. Maka di dalam surat Ibrahim 41 itu Allah mengajarkan doa. Rabbanaghfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Itu Quran, Pak. Ya Allah, Tuhan kami, ampuni saya dan ampuni kedua orang tuaku dan seluruh orang beriman pada saat terjadinya hari hisab nanti. Kita memintakan ampun untuk saudara-saudara kita yang beriman. Mereka akan mendapatkan ampunan Allah karena permintaan kita. Dan yang meminta, itu kata Rasulullah, juga diberikan ampunan oleh Allah. Setiap kita itu mendoakan orang lain, Bapak Ibu, catat ini, Allah memberikan juga kepada kita sesuai dengan doa yang kita ucapkan. Kalau kita mendoakan supaya orang itu diberi rezeki, Allah pun juga memberikan rezeki pada kita. Kalau kita mendoakan orang itu diberi ampunan, kita pun diberikan ampunan Allah. Dan kata Rasulullah, setiap satu orang, di mana kita berdoa kepada Allah, untuk orang itu, Allah memberikan satu kebaikan kepada kita. Jadi kalau kita mendoakan 100 orang, kita diberikan 100 kebaikan. Kalau 1000 orang, 1000 kebaikan. 1 juta kebaikan. Wong mukmin kabeh pinten terusan. Jadi sama-sama beruntung. Yang dimintakan ampun dapat ampunan, kita yang memintakan ampun dapat ampunan juga. Lalu yang ketujuh, ya 2 menit lagi. Ampunan bisa kita dapatkan ketika kita mendapat musibah. Dan musibah itu kita hadapi dengan sabar. Setiap musibah, di situ ada peluang kita mendapat ampunan. Apapun musibah itu.
Sampai kata Rasulullah, ketika orang itu kena duri, ya, makan bandeng, kena eri, itu musibah juga. Kalau itu kita hadapi dengan sabar, boten gurundel, dapat ampunan. Kesandung, dapat ampunan. Pegel-pegel, kesel, lina-linu, apapun yang kita terima musibah itu, di balik musibah itu ada ampunan. Itu dalilnya banyak itu Bapak Ibu ya. Dan tentu menurut kadarnya, menurut besar kecilnya musibah. Kalau musibahnya besar, ampunannya ya besar. Ya. Jadi kalau kita membuat musibah, nggak usah gerundel, dihadapi aja dengan sabar. Justru di balik musibah itu Allah ingin memberikan ampunan kepada kita. Jadi misalnya Bapak nandur sawah ten pari kok mboten dadi, mboten napa-napa Pak. Itu musibah itu ya. Di balik mboten dadine pari itu ada ampunan Allah. Terakhir kawan ya, terakhir ini syafaat ini ya. Jadi kita dapat ampunan nanti di akhirat melalui syafaat Nabi. Nah, besok akan saya terangkan gimana caranya kita mendapat syafaat. Ya. Karena syafaat itu juga salah satu pintu kita mendapatkan ampunan dari Allah. Nah, menikah Bapak Ibu, gandeng sampun robot wekdal maghrib. Sudah masuk ya? Pun titit. Monggo dipun nunjuk rumin, kita batalkan dulu puasanya, baru nanti kita tutup, kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dhahabadz dhama'u wabtalatil uruku wa tabatal ajru insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.